Halo anak-anak, hari ini kembali lagi kita belajar entrepreneurship. Nah, materi kita hari ini adalah character development, artinya pengembangan karakter. Dalam pembelajaran entrepreneurship, ada karakter-karakter yang harus dikembangkan dan yang menjadi bagian dari diri kita sehingga kita nanti layak disebut seorang entrepreneur. Ada 14 karakter yang harus kita terapkan jika ingin menjadi seorang entrepreneur. Kita akan membiasakan karakter ini terbentuk dalam diri kita melalui pengerjaan project of entrepreneurship. 14 karakter entrepreneurship ditambah dengan skill entrepreneurship diharapkan dapat menjadi pilar bagi kita untuk menuju kesuksesan. Ke-14 karakter entrepreneurship dan skill-skill yang harus kita miliki akan kita pelajari dalam semester ini. Hari ini kita akan awali dari karakter-karakter yang terlebih dahulu harus kita miliki ya. Apa sajakah yang 14 karakter tersebut? Yakni integrity, independence, respect, enthusiasm, curiosity, creativity, self-control, responsibility, self-direction, caring, assertiveness, persuasiveness, dan self-productivity. Karakter-karakter ini akan kita bahas dalam setiap pertemuan. Setelah itu nanti kita akan lanjut ke skill-skill entrepreneurship yang harus kita miliki. Untuk hari ini kita mencoba mengenal 3 karakter dulu ya, yakni integrity, independence, dan respect. Integrity artinya integritas, yakni kita harus memiliki sikap ketulusan dan kejujuran dalam berperilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai yang mempertimbangkan cara pandang diri yang positif dan peningkatan relasi Tuhan, sesama, ciptaan, dan direfleksikan dalam berpendapat, bertindak, dan berinteraksi. Anak-anak, integriti atau integritas itu tidak pernah bisa lepas dari yang namanya kejujuran. Seperti apakah itu? Nah, yang pertama, kita terbiasa menggunakan ide orang lain untuk mendukung gagasan kita dan menuliskannya secara eksplisit. Artinya di sini, ketika dalam pengerjaan project of entrepreneurship, kita ada mengambil sumber referensi dari buku atau media yang lainnya, kita harus mencantumkan si pengarangnya. Ya, kita harus tuliskan itu pendapat itu dari siapa. Atau teori itu dari siapa, kita harus tuliskan. Nah, tata cara penulisannya bisa kita lihat atau kita pelajari dari buku-buku bagaimana cara menulis referensi yang baik. Kemudian kita terbiasa berbagi materi sumber belajar dengan teman. Artinya di sini setiap pembelajaran atau pengetahuan yang kita miliki, kita dapat berbagi dengan teman kita dalam berkolaborasi saat kita mengerjakan project of entrepreneurship. Jadi jika kita memiliki pengetahuan, kita bagikan dengan teman kita dengan harapan teman kita itu juga dapat tahu sehingga kita dapat mengerjakan project kita secara bersama-sama dan hasilnya tentunya lebih baik. Jadi di sini tidak ada pengetahuan disimpan sendiri atau hanya aku saja yang memiliki, yang lain tidak perlu tahu supaya aku yang lebih menonjol, itu tidak bisa ya. Jadi itu juga bagian dari integrity. Yang berikutnya, kita harus memiliki inisiatif untuk menerima dan memberi masukan berdasarkan standar yang ditetapkan. Artinya di sini standar yang ditetapkan ketika kita ingin memberikan pendapat, cara yang baik, santun itu bagaimana. Kemudian ketika teman kita juga memberikan pendapat atau bahkan memberikan kritik, nah sikap yang menerima baik itu bagaimana. Jadi tidak ada di belakang saling tidak enakan
akibat mungkin kita dikritik atau mungkin ada teman kita yang memberikan ide tapi tidak sepaham dengan kita sehingga kita dongkol ataupun perasaan tidak senang. Nah, semuanya harus dikemukakan atau saling terbuka. Selanjutnya yakni independence, artinya kita memiliki kemauan dan kemampuan untuk memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh tim. Nah, di sini tidak boleh ada paksaan. Kemauan itu harus datang dari diri kita sendiri untuk mau memberikan kontribusi atau ikut kerja sama dengan tim. Ingat ya anak-anak, dalam pengerjaan project entrepreneurship kita sebenarnya harus lebih sering berkolaborasi. Jadi dengan demikian target-target yang telah kita tetapkan akan lebih mudah tercapai. Jika kita memiliki karakter independen, maka yang pertama kita akan terbiasa menentukan aspek-aspek yang akan kita pelajari. Lalu yang kedua, kita terbiasa menentukan langkah-langkah kerja dan target pencapaian kita. Dan yang ketiga, kita akan menunjukkan usaha untuk mencapai target yang terbaik. Dan semuanya ini tanpa ada paksaan. Dan ini harus muncul dari dalam diri kita sendiri. Yang ketiga adalah respect, yakni kita menunjukkan rasa menghargai ide-ide, gagasan, dan sikap positif yang ditunjukkan orang lain. Sikap respect artinya di sini yakni kita mendengarkan dan memberi respon terhadap ide atau karya orang lain dengan tidak menyinggung pada masalah personal. Yang kedua, kita terbiasa memberikan pujian dan mengucapkan terima kasih. Dan yang ketiga, dapat menerima perbedaan ide, budaya, dan kebiasaan dari teman kita atau orang lain. Nah, anak-anak, ketiga karakter tadi diharapkan ada pada diri kita sehingga kita dapat dikatakan seorang entrepreneur.